Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edwi dalam seri Balsem, belajar analisa langsung secara mandiri. Nah, pada kali ini Koet akan ngejelasin tentang support resisten. Apa sih support resisten itu? Support adalah area demand kuat. Apa sih demand kuat itu? Nah, demand kuat adalah orang-orang pada sepakat di harga tersebut tuh sudah murah, sehingga banyak yang beli di situ dan akhirnya harga naik. Sedangkan kalau resisten kebalikannya ya. Nah, dia itu area supply kuat, jadi orang-orang pada sepakat di harga tersebut sudah mahal, sehingga banyak yang ambil keuntungan di situ dan akhirnya harganya turun. Jadi kesimpulannya support resistance itu apa sih? Nah, yang pertama adalah letak pembalikan harga, lalu yang kedua adalah area di mana banyak terjadi pertukaran antara pembeli dan penjual. Nah, cara menentukan support resistance itu ada berbagai macam ya. Yang pertama bisa dari swing high dan swing low. Nah, seperti yang kita tahu kan kemarin Koet udah ngejelasin ya tentang cara menentukan swing. Nah, itu kita bisa menggunakan swing high dan swing low sebagai support resistance. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Ini kan ada swing high di sini, lalu di sini ada swing high juga, di sini ada swing low. Nah, kalau misalnya ini kita tarik garis lurus panjang ke samping ke kanan, itu nanti dapat area nih. Area di sini juga hampir bertemu ya. Jadi bisa menjadi resisten juga. Lalu juga di sini juga kalau kita tarik ke kanan, dia bisa menjadi support juga nih ya kan dari swing low sebelumnya. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan trendline. Nah, trendline juga Koet udah jelasin ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis trendline dari sini, dia itu bisa menjadi support ya. Jadi lihat nih, di titik ini kan dia jadi support tuh, pantul sekali, lalu dia turun mendekati trendline, akhirnya mantul lagi, dia naik terus turun mendekati garis trendline, akhirnya dia mantul lagi ya. Jadi dia bisa menjadi garis support juga. Lalu bisa menggunakan Fibonacci. Nah, kalau Fibonacci ini Koet nanti akan bikinkan video ya untuk khusus cara menarik garis Fibonacci gimana. Nah, ini bisa dilihat kalau Fibonacci itu dia di 0,618 di golden ratio ya. Jadi ketika kita garis dari bawah sini sampai ke atas, lalu mendapatkan garis 0,618, nah ini bisa menjadi support nih ya. Dia akhirnya tertahan dan akhirnya mantul naik ya kan. Lalu bisa juga menggunakan moving average. Kalau moving average juga ini salah satu indikator ya. Kita bisa lihat ini moving average 21 yang garis hijau ini. Terus setiap dia mendekati garis moving average 21, dia mantul ya. Nih, di sini dia mantul sekali, lalu di sini mantul lagi. Lalu di sini dia mendekati garis hijau ini akhirnya mantul lagi, di sini juga mantul lagi. Nah, lalu gimana sih cara kita menentukan support resisten yang kuat? Nah, yang pertama itu dia kalau mantulnya harga jauh. Contohnya gimana? Nah, ini nih. Kita bisa menentukan ini sebagai support yang kuat. Kenapa? Karena dia memantulkan harga secara jauh ya. Jadi ketika harganya mengenai garis ini, dia akhirnya naik ya sampai jauh. Maka bisa dibilang ini support yang kuat. Sehingga kalau kita tarik garis ke belakang, itu kena di daerah sini kan. Jadi ketika dia turun, mendekati daerah area sini, dia akhirnya dia mantul lagi ke atas ya. Berarti ini dia support yang kuat. Nah, lalu yang kedua adalah multiple rejection. Apa sih multiple rejection itu? Ketika dia mengenai garis beberapa kali ya. Misalnya kita nih, ini kan kena garis sekali ya. Lalu dua kali nih. Berarti dia ini namanya multiple rejection ya. Jadi dia dalam garis hitam ini, dia mengenai garis itu sebanyak dua kali ya. Ini kena sekali, akhirnya dia mantul turun, naik lagi, kena lagi, turun lagi. Sehingga ini bisa dibilang garis resisten yang kuat. Akhirnya setelah dia nge-break, dia turun. Nah, ini resisten menjadi support ya. Jadi sebelumnya garis resisten, akhirnya sekarang menjadi support. Sehingga ketika dia turun, akhirnya dia di sini tertahan dan mantul akhirnya naik ke atas ya. Karena ini garis resisten yang kuat. Lalu apa sih fungsi kita menentukan support resisten? Yang pertama kita bisa jadikan target TP dan SL. Nah, bisa dilihat kalau misalkan ini kita tahu di sini ada resisten ya di sebelah sini, sehingga kita tarik garis ke kanan. Sehingga kalau kita beli saham di sini kita bisa menentukan TP-nya di area sini ya, di area resisten sebelumnya yaitu yang di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan sebagai stop loss ya, yaitu support. Misalnya kita beli di sini ya. Kita beli di sini, lalu dia tidak berhasil naik nih, misalkan dia naik segini, lalu dia turun. Sehingga kan sini ada garis support ya, ketika kita tarik, ketika dia turun nge-break garis support ini, nah kita harus cepat-cepat jual saham ini karena ketika dia break kemungkinan dia akan turun terus gitu. Lalu bisa menjadi area beli. Nah, area beli juga sama ya, misalnya kita tahu di sini area support ya, ada di daerah sini. Ketika sahamnya sudah naik, pas sudah daerah sini kita jangan kejar, kita tunggu dulu ya, tunggu karena kita tahu nih di sini ada resisten. Jika kalau kita beli di sini, dia itu naik sebentar, mengenai resisten akhirnya dia turun lagi. Jadi kita harus wait and see dulu sampai dia terkena resisten beneran, lalu dia turun. Nah, kita tahu kan di sini ada garis support, kita tarik. Nah, akhirnya ketika dia mendekati area support ini, kita bisa beli ini ya kan. Sehingga ketika kita beli, itu resiko kita untuk stop loss-nya kan di bawah area support ya. Jadi itu resikonya sedikit ya. Lalu kita bisa beli di daerah sini sehingga harga sahamnya naik terus. Ya, jadi sekian itu ya tentang support resisten dari Koet ya. Nah, kalau misalkan banyak
sobat saham yang tidak mengerti ya, itu bisa komen di bawah di video YouTube ini, atau bisa aja DM langsung ke Instagram sobat saham di sobat.saham. Nah, jadi itu aja ya. Semoga nanti White bisa bikin video selanjutnya lagi untuk seri-seri selanjutnya. Jadi tungguin aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu selanjutnya. Bye!